Kembali lagi dengan saya, Hetty Francisca Senamo. Saya kuliah di Universitas Sari Mutiara. Ini salah satu mata kuliah pendalaman materi matematika di SD. Judul materi hari ini adalah strategi pemecahan masalah. Pengertian pemecahan masalah matematika. Menurut Lenzner, tahun 1983, nomor 8 menyatakan bahwa pada intinya setiap penugasan kepada siswa dalam belajar matematika dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu sebagai latihan atau drill exercise dan masalah atau problem untuk dipecahkan. Terkait memecahkan masalah, Lenzner tahun 1983 pada intinya menyatakan bahwa memecahkan masalah adalah proses pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Strategi pemecahan masalah dalam matematika: yang pertama, menebak; yang kedua, membuat tabel; ketiga, menggunakan bekerja mundur. Kita masuk yang pertama, menebak. Strategi ini membantu siswa untuk menyadari kenyataan bahwa tebakan yang bagus dalam matematika mendapat tempat dan tidak harus dihindari. Siswa akan belajar bahwa dalam beberapa masalah, tebakan yang bagus adalah cara untuk memulai membuat rencana pemecahan masalah karena tidak ada cara yang lain. 2. Membuat tabel. Tabel terdiri atas baris dan kolom yang menunjukkan hubungan variabel dalam sebuah masalah. Seringkali satu kolom atau baris berisi peristiwa yang natural, seperti 1, 2, 3. 3. Menggunakan pola. Penggunaan pola adalah dominan dalam pembelajaran matematika. Pola dapat memudahkan kita untuk merumuskan dan memprediksi hasil. 4. Bekerja mundur. Terkadang bilangan terakhir dari sebuah masalah sudah diketahui, namun bilangan awalnya belum diketahui. Karena strategi yang dilakukan adalah membalik operasi untuk menemukan bilangan awalnya. Siswa perlu memahami operasi balik untuk memecahkan masalah dengan strategi bekerja mundur. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal nomor 1. 6 tahun yang lalu umur Tina adalah 4 kali dari umur Roni. Tahun ini umur Tina 2 kali dari umur Roni. Berapa umur mereka masing-masing? Soal nomor 1 kita kerjakan. Di sini sudah ada tabelnya, ada nama, tahun ini 10 tahun yang lalu. Terus nama ada Tina, Roni. Tahun ini Tina kita simbolkan dengan 2X, Roni kita simbolkan dengan X. 10 tahun yang lalu Tina kita simbolkan dengan 2X dikurang 6, Roni X dikurang 6. Kemudian karena 10 tahun yang lalu umur Tina 4 kali dari umur Roni. Kita buat persamaannya. 4 dikali X dikurang 6 sama dengan 2X dikurang 6. 4X dikurang 4 dikali 6, 24 sama dengan 2X dikurang 6. Kita samakan variabelnya. 4X dikurang 2X sama dengan min, kita pindahkan min 6 ke depan. Jadi min 6 ditambah 24.
2x sama dengan 6 ditambah 24 sama dengan 18. X sama dengan 9. Sehingga umur Tina sama dengan 18 tahun, sedangkan umur Roni sama dengan 9 tahun. Soal nomor 2, lengkapi data berikut ini. 4, 7, 11, 15, 19, titik-titik, 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 dan titik-titik. Kita jawab nomor 2, yaitu lengkapi data berikut ini. Datanya adalah 3, 7, 11, 15, 19, titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Ini adalah strategi pemecahan masalah menggunakan pola. Caranya itu adalah kita jumlahkan 3 yang hasilnya adalah 7. Jadi 3 ditambah 4. 7 hasilnya jadi 11, 7 ditambah 4. 11 ditambah 4 sama dengan 15. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Sehingga polanya itu adalah angka 4. 19 ditambah 4 sama dengan 23. 23 ditambah 4 sama dengan 27. 27 ditambah 4 sama dengan 31. Jadi titik-titiknya adalah ada angka 23, angka 27, dan angka 31. Soal nomor 3. Tentukan 4 bilangan berikutnya pada deret ini dan jelaskan aturan polanya. 2, 2, 5, 7, 12, 19. Kita lanjut soal nomor 3. Yang ditanya adalah temukan 4 bilangan berikutnya pada deret ini. Bilangannya adalah 2, 2, 5, 7, 12, 19. Titik-titik, 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 dan titik-titik. Kita jawab 2, 2, dan angka 2. Aturannya itu adalah dengan menjumlahkan di bilangan ketiga, kita jumlahkan dengan bilangan sebelumnya. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 ditambah 7 sama dengan 19. 19 ditambah 12 sama dengan 31. 31 ditambah 19 sama dengan 50. 50 ditambah 31 sama dengan 81. 81 ditambah 50 sama dengan 131. Jadi 4 bilangan berikutnya adalah 31, 50, 81, dan 131. Soal nomor 4. Vina memiliki sejumlah permen. Ia memberikan kepada adiknya 7 permen. Kemudian dia menghitung sisanya dan ternyata masih ada 8 permen. Berapa permen yang dimiliki Vina sebelum diberikan kepada adiknya? Kita jawab soal nomor 4. Yang diketahui, Vina memiliki sejumlah permen. Kemudian Vina memberikan kepada adiknya. Memberikan adiknya 7 biji. Setelah dihitungnya, sisa permen Vina sama dengan 8 biji. Yang ditanya, berapa permen
Vina sebelum diberikan kepada adiknya. Kita jawab, ini adalah strategi pemecahan masalah dengan bekerja mundur. Jadi cara untuk mengerjakannya adalah dengan menjumlahkan bilangan 8. Sebelumnya adalah 7. Jadi 8 ditambah 7 sama dengan 15 permen. Soal terakhir, adik memiliki sejumlah uang di sakunya. Ia menghabiskan 5.000 untuk membeli buku. Kemudian ia menghitung sisa uangnya dan ternyata masih 12.000 rupiah. Berapa uang yang dimiliki adik? Berapa uang yang dimiliki adik sebelum membeli buku? Soal terakhir, diketahui adik memiliki sejumlah uang. Kemudian ia membeli buku. Membeli buku sama dengan 5.000 rupiah. Kemudian dia menghitung uangnya, sisanya sebanyak 12.000. Yang ditanya, berapa uang yang dimiliki adik sebelum membeli buku? Kita jawab. Jadi di sini cara mengerjakannya sama dengan soal nomor 4, yaitu menghitung jumlah sebelumnya dengan sesudahnya, yaitu 12.000 ditambah 5.000 sama dengan 17.000.